Inilah kisah tragis penyumbang emas Monumen Nasional atau Monas yang harus berakhir di jeruji besi. Tugu Monumen Nasional Monas yang menjadi lambang penanda ibu kota Jakarta menyimpan sejuta kisah di balik pembangunannya. Tugu setinggi 132 meter ini masuk ke dalam proyek ambisius Presiden Soekarno yang dinamai Proyek Mercusuar dan digarap dengan penuh perhitungan. Salah satu komponen penting yang tak luput dari perhatian Soekarno adalah komponen lidah api di pucuk monumen yang dinamai lidah api kemerdekaan. Lidah api itu dianggap sebagai perwujudan kepribadian bangsa Indonesia, ia dinamis, bergerak, dan berkobar. Agar menampilkan kesan menyala, lidah api ini dilapisi dengan emas murni. Di awal pembangunannya, konstruksi tersebut dilapisi emas seberat 35 kg, tetapi ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emas ditambah hingga menjadi seberat 50 kg. Konon, sebagian besar emas yang digunakan untuk melapisi lidah api kemerdekaan disumbangkan oleh saudagar kaya asal Aceh bernama Teku Markam. Ia sangat dekat dengan Presiden Soekarno sehingga berbaik hati menyumbangkan 28 kg emas untuk dilebur menjadi pelapis obor di pucuk Monas. Sosok Teku Markam dilansir dari berbagai media. Teku Markam terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Aceh dan Pulau Jawa semasa berjaya menjadi pengusaha. Sebelum banting setir menjadi pengusaha dan mendirikan PT Karkam, pria kelahiran Aceh Utara tahun 1925 ini pernah masuk militer dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah terjun ke dunia bisnis, Teku Markam bisa dibilang ulet dan mau mencoba segala lini bisnis, mulai dari bisnis ekspor-impor, jual beli besi beton, hingga pelat-pelat baju. Dengan beragam jenis bisnis ini, tak heran jika ia tumbuh menjadi saudagar yang sangat kaya. Jumlah kekayaan Teku Markam sangat luar biasa, sampai-sampai ia pernah menyandang gelar orang terkaya se-Indonesia. Dicap PKI dan dibui Teku Markam begitu dihormati ketika Presiden Soekarno memimpin Indonesia. Namun, keadaan berubah ketika Soekarno turun takhta dan digantikan oleh Soeharto. Pada tahun 1966, Teku Markam diciduk dan dipenjara tanpa proses peradilan oleh rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pertama-tama ia dimasukkan ke tahanan Budi Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur, selanjutnya berpindah ke penjara Salemba, Jalan Percetakan Negara. Lalu dipindah lagi ke tahanan Cipinang, dan terakhir dipindahkan ke tahanan Nirbaya, tahanan untuk politisi di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Tahun 1972, ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama lebih kurang 2 tahun. Teku Markam baru bebas tahun 1974. Ia meninggal pada tahun 1985 akibat komplikasi penyakit di Jakarta. Ketua Presidium Kabinet Ampera I. Pada 14 Agustus 1966 mengambil alih aset Teku Markam berupa perkantoran, tanah, dan lain-lain, yang kemudian dikelola PT PP Berdikari yang didirikan Soehardiman, Bustanil Arifin, dan Amran Zamzami atas nama pemerintahan RI. Pada tahun 1974, Soeharto mengeluarkan Kepres N031 tahun 1974 yang isinya antara lain penegasan status harta kekayaan ex PT Karkam atau PT Aslam atau PT Sinar Pagi yang diambil alih pemerintahan RI tahun 1966 berstatus pinjaman yang nilainya Rp411, 314, 924 sebagai modal negara di PT PP Berdikari. Semua properti dan harta Teku Markam diambil alih pemerintah. Alhasil, hidup sanak keluarga dari saudagar kaya ini terlunta-lunta.